cek lagi. Alhamdulillah sehat, mati tapi. Jangan tertipu dengan kehidupan dunia. Dulu ada permainan namanya monopoli, tahu kan? Yang anak-anak mungkin nggak tahu ya. Itu permainan dunia. Orang nanti berhenti di hotel ya, dibeli hotelnya, tak tuku hotelnya. Nanti lewat PDAM, PDAM, PLN, pom bensin. Oh, aku punya PDAM, punya pom bensin, punya hotel. Wis mari, wis kesel, wis tutup, wis turu. Ente, bohong-bohongan semua loh. Duit mau iku, hotelnya mau, ada bohong. Dan ini kehidupan dunia, bohong. Orang punya hotel kan. Loh iya Ustaz, ini buktinya. Benar. Iya Ustaz, tahu-tahu mati. Mana hotelmu? Iya ndak ono wis. Ndak ada. Fala taghurrannakumul hayatud dunya. Wala yaghurrannakum billahil gharur. Jangan sampai antum ditipu sama tukang tipu. Siapa tukang tipunya? Iblis. Iblis itu tukang tipu handal jemaah. Iblis itu sekolah di mana? Iblis itu sampai hari ini tidak mati. Bayangin ya, dia berhasil godain Nabi Adam. Nipu Nabi Adam. Siapa yang tahu ucapan iblis kepada Nabi Adam? Nah, antum kadang-kadang dengar ucapan itu mungkin. Lah Nabi Adam aja kena tipu. Apa bagi antum? Iya apa Ustaz? Makanya suruh baca a'udzubillahi minasyaitonirrajim. Nah. Oh Masya Allah. Kasihkan ke beliau. Iya, iblis itu mengatakan, hal adulluka ala syajaratil khuldi wa mulkin la yabla. Adam, mau nggak aku kasih tahu pohon khuldi? Khuldi itu artinya kekekalan. Jadi kalau antum ditanya apa yang dimakan oleh Nabi Adam, jangan ngomong pohon khuldi. Itu iblis yang ngomong pohon khuldi. Pohon khuldi, pohon kekal. Engkau kalau makan itu akan kekal. Wa mulkin la yabla. Dan kerajaan yang tidak ada habisnya. Makan Nabi Adam. Tapi godaan iblis bukan sehari, 2 hari, 3, berhari-hari terus. Sampai akhirnya kebohongan itu seakan-akan kenyataan. Kita itu digodain sama setan itu. Ya tadi, iblisnya tidak mati. Iblis berhasil godain Nabi Adam. Turun Nabi Adam dari surga. Godain kaumnya Nabi Nuh. Berhasil. Lanjut ke kaumnya Nabi Hud. Lanjut ke kaumnya Nabi Soleh. Nabi Adam mati. Nabi Hud meninggal dunia. Nabi Soleh meninggal dunia. Iblis masih hidup. Sampai berhasil menggoda kaumnya Nabi Ibrahim alaihi salatu wassalam. Kemudian bayangkan kaumnya Nabi Ibrahim bakar nabinya. Atas bisikan siapa? Iblis. Dan nanti iblis itu tidak mau disalahkan. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Musa, Fir'aun, sampai ngaku Tuhan. Berhasil menggoda kaumnya Nabi Muhammad SAW, Quraisy pada waktu itu. Abu Jahal, Abu Lahab, pamannya Abu Talib. Meninggal semua para nabi. Meninggal Nabi kita Muhammad alaihi salatu wassalam, iblis masih hidup. Bagaimana pengalaman dia menggoda manusia? Jangan ditanya. Profesor itu cuma berapa tahun jemaah? Profesor itu berapa tahun? 60 tahun jadi profesor. Ini iblis ribuan, mungkin puluhan ribu tahun. Sangat ahli sekali. Dan dia nanti ketika di neraka dia ngomong, fala talumuni, ojo disalahno aku.
walumu anfusakum. Kalian jangan nyela aku, celalah diri kalian katanya. Aku itu nggak punya kekuatan apa-apa. Wa ma kana li 'alaikum min sultan. Aku nggak punya kekuasaan bisa menyesatkan kalian. Tidak. Terus apa yang dilakukan iblis? Illa an da'autukum fastajabtum li. Aku cuma bisi-bisi, aku cuma manggil. Kamu yang melo. Awamu sing melo cucu aku. Aku cuma ngene-ngene. Awamu melo. Iblis, fala talumuni, ojo disalahno. Betul loh. Iblis itu tidak bisa memaksa antum makan haram, tidak bisa. Iblis itu tidak bisa memaksa antum berzina, tidak iso. Dia tidak dikasih kekuatan sama Allah untuk memaksa, nggak bisa. Dia hanya ngajak, hanya berbisik. Apakah iblis memaksa Nabi Adam untuk makan dari pohon itu? Enggak. Ngomong toh. Maka Allah katakan jangan sampai kalian tertipu dengan kehidupan dunia dan ditipu sama iblis. Dunia sudah menipu, dibisik-bisikin sama syaitan. Lalu kata Allah, inna syaitana lakum aduun. Sesungguhnya syaitan itu bagi kalian adalah musuh. Fattakhidhuhu aduwa. Jadikan dia musuh. Innama yad'u hizbahu liyakunu min ashabis sa'ir. Dia itu mengajak kelompoknya untuk menjadi penghuni neraka sa'ir. Jamaah rahimakumullah. Sebelum tidur ya, kita itu baca doa agar kita ingat sama mati. Bismillahumma amutu ahya. Ketika bangun dari tidur. Nah, apa doanya bangun tidur? Pernah bangun tidur? Iya. Apa doanya bangun tidur? Yang keras. Yang keras. Alhamdulillah alladzi ahyana ba'dama amatana wa ilaihi nusyur. Artinya apa? Tetangganya artinya. Nah. Fadhal. Masya Allah, barakallahu fikum. Kita akan kembali kan seperti Masya Allah, barakallahu fikum. Fadhal habib. Nah, kita diingatkan jemaah. Mau tidur diilingno mati. Bahwa dunia akan kita tinggalkan. Bangun tidur, kita mau beraktivitas. Ingat sama Allah. Allah yang menghidupkan dan mematikan kita. Dan kita akan kembali kepada Allah Azza wa Jalla. Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam tidak melarang sahabatnya untuk berdagang. Tidak. Fadl mau cari dunia, fadl. Tapi jangan sampai ambisinya dunia. Karena engkau akan meninggalkan dunia. Ketika sholat Jumat, apa kata Allah? Ya ayyuhalladzina amanu, idza nudiya lis-salati min yaumil jumu'ah fas'au ila dzikrillah wa dzarul bai'. Wahai orang-orang beriman, apabila dikumandangkan panggilan ya untuk sholat Jumat itu, segera kalian menuju zikrullah, tinggalkan perdagangan. Tinggalkan. Saat itu tinggalkan. Itu lebih baik buat kalian kalau kalian mengerti. Fa idza qudiyatis shalah, kalau sudah selesai salat, fantashiru fil ardi wabtaghu min fadlillah wadhkurullaha katsiran la'allakum tuflihun. Selesai salat, silahkan bertebaran di muka bumi ini. Cari dari karunia Allah Azza wa Jalla. Carilah. Ada perintah kita untuk mencari dunia, mencari karunia Allah Azza wa Jalla. Untuk apa? Untuk dibawa ke akhirat. Karena dunia ini jembatan menuju akhirat. Kalian cari. Bukan habis sholat duduk di masjid tok ya. Jangan berpikir Islam itu wis akhirat tok lunggul di masjid. Habis sholat subuh duduk di masjid sampai zuhur. Habis zuhur sampai asar. Habis asar sampai maghrib. Oh ternyata marbotnya masjid. Ya wajar baca di masjid kerja nih. Tetap marbot itu digaji apa enggak?
Digaji. Dapat fulus. Karena kehidupan dunia ini butuh ongkos, butuh biaya. Kita disuruh selesai sholat silahkan bertebaran di muka bumi. Cari karunia Allah Azza wa Jalla. Tapi kata Allah, wadhkurullaha katsiran. Di sini nih pesannya. Kalian ketika mencari karunia Allah, ingatlah sama Allah. Kalian tidak dilarang untuk bekerja mencari dunia, tapi kalian dilarang berbuat dosa. Dan ketika kalian sudah mendapatkan karunia Allah, jangan sampai karunia Allah itu menjadi sarana berbuat dosa. Itu poinnya. Makanya seorang muslim itu ketika diingatkan dengan hakikat kehidupan dunia, agar ambisi dia bukan dunia, ambisinya akhirat. Tapi kerja dia. Makanya ketika seorang ingat Allah selalu, insya Allah dia akan selamat. Ketika mau berbuat sesuatu ingat sama Allah. Oh ini tidak boleh. Ini haram. Kita berada di masa yang kata Nabi SAW, sayati 'alan nasi zamanun, akan datang satu masa kepada manusia, la yubali min aina iktasabahu. Orang enggak peduli